Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Oktanovisia. Di materi kali ini kita akan membahas tentang sistem kardiovaskuler pada janin. Sistem kardiovaskuler pada janin berbeda dengan sistem peredaran darah pada bayi, anak, maupun orang dewasa. Karena paru-paru janin belum berkembang sehingga oksigen diambil melalui plasenta. Di dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah mulai minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrisi dari ibu. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 125 ml per kilogram per berat badan per menit atau sekitar 500 ml per menit. Sistem kardiovaskuler pada janin ditentukan beberapa faktor. Yang pertama, foramen ovale merupakan lubang sementara di antara serambi kiri dan serambi kanan yang memungkinkan sebagian darah masuk dari vena cava inferior menyeberang ke serambi kiri. Alasannya, pengaliran ini adalah darah tidak perlu lagi melewati paru-paru karena telah teroksigenasi. Yang kedua adalah ductus arteriosus Bot-Halley, merupakan saluran yang terdapat antara arteri pulmonalis dan aorta. Yang ketiga yaitu ductus venosus aranti, menghubungkan antara vena umbilikal dengan vena cava interior. Pada titik ini, darah bercampur dengan darah yang telah diambil oksigennya yang kembali dari tubuh bagian bawah. Yang keempat ada vena umbilikal, memanjang dari tali pusat menuju ke bagian bawah hati dan membawa darah yang mengandung oksigen dan sari makanan. Ia memiliki cabang yang bertemu dengan vena porta dan masuk ke hati. Dalam sistem peredaran darah janin tidak hanya melibatkan pembuluh darah saja, tetapi juga melibatkan organ tubuh janin, diantaranya yang pertama, plasenta. Plasenta merupakan tempat terjadinya pertukaran darah bersih dengan yang kotor. Yang kedua, umbilicalis berfungsi mengalirkan darah dari plasenta ke janin dan dari janin ke plasenta. Pada hati terdapatnya percabangan antara vena porta dengan ductus venosus arantil. Dan pada jantung terdapatnya foramen ovale yang langsung menyalurkan dari atrium dextra ke atrium sinistra. Dan pada paru-paru terdapatnya ductus arteriosus Bartoli. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah pada janin. Darah janin didapat dari ibu dan dialirkan dari ibu ke janin melalui plasenta untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh janin melalui vena yang terdapat di umbilikus. Cabang yang kecil bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena hepatica dan vena cava inferior. Cabang satunya lagi ductus venosus arantil yang langsung masuk ke dalam vena cava inferior. Darah dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan dan sebagian besar darah dari atrium kanan akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama-sama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah dari ventrikel kanan ini dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis karena adanya tahanan dari paru-paru yang belum berkembang. Maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis sebagian akan dialirkan ke aorta melalui ductus arteriosus Bot-Halley.
Sementara itu, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventricle kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta guna memberikan oksigen dan nutrisi bagi tubuh bawah. Cabang aorta bagian bawah ini menjadi dua arteri hipokrastika interna yang mempunyai cabang arteri umbilicalis. Darah yang miskin akan nutrisi dan banyak karbon dioksida serta sisa metabolisme akan dikembalikan ke plasenta melalui arteri umbilicalis untuk diteruskan ke ibu. Terima kasih, itulah penjelasan saya tentang sistem kardiovaskular pada janin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.